bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bau Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub itu dalam rangka untuk menunjukkan mukjizat. Jadi tentu saja ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan bahwasanya saya mendapatkan bau Nabi Yusuf, kita beriman pada perkataan ini bahwa memang dia benar-benar mendapatkan baunya, mencium baunya Nabi Yusuf alaihissalam. Dan beliau sebutkan sini bahwa tantangan atau ujian kejahilan, kezaliman dari keluarga dan kerabat sendiri itu lebih keras, itu lebih dahsyat efeknya daripada ujian yang datang dari selain keluarga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihissalatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla walamma fasalatil 'iru qala abuhum inni la ajidu riha Yusuf laula an tufannidun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam lanjutan dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang terdapat di surah Yusuf, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka yaitu Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf, sungguh aku mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam. Laula an tufannidun, seandainya kamu tidak menuduh atau kalian tidak menuduhku sebagai orang yang pikun atau lemah akal. Nah ini jemaah sekalian semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai lanjutan kita sudah kisahkan dari kemarin bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam telah memaafkan saudara-saudaranya dan memberikan kepada saudara-saudaranya tersebut kamis, baju beliau yang nanti untuk diusapkan kepada wajah dari bapaknya agar penglihatannya kembali. Nah kemudian setelah itu walamma fasalatil 'iru, dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, telah berangkat untuk menuju Palestina, tempat di mana Nabi Yakub alaihissalam berada, Nabi Yakub mengatakan, inni la ajidu riha Yusuf, sungguh saya mendapati atau mencium baunya Nabi Yusuf. Laula an tufannidun, kalau seandainya kalian tidak menuduhku sebagai orang yang pikun atau lemah akal. Maka kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf menimpali, qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim, demi Allah, mereka mengatakan demi Allah engkau wahai ayah masih dalam kesesatan yang sebelumnya, masih dalam kesalahan yang sebelumnya. Lalu kemudian Allah mengatakan falamma an ja'al basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Maka ketika datang pemberi kabar gembira tersebut, maka kemudian diusapkanlah baju kamis dari Nabi Yusuf alaihissalam ke wajah Nabi Yakub. Maka kemudian dengan izin Allah Nabi Yakub kembali melihat. Qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Lalu setelah itu Nabi Yakub mengatakan kepada keluarganya, terutama para saudara-saudara Nabi Yusuf, bukankah aku telah berkata kepada kalian bahwa aku mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui? Lalu kemudian saudara-saudara Nabi Yusuf mengatakan, qalu, mereka mengatakan, ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayah kami, mintakan ampun atas dosa-dosa kami, sungguh kami termasuk orang-orang yang bersalah. Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi. Lalu kemudian Nabi Yakub mengatakan, aku akan memintakan ampun kalian kepada Tuhanku.
innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Nah, dari potongan kisah ini Syekh Nasir Al-Umar hafizahullah ta'ala memberikan bagian ini dengan judul Atharul Bisyarah, dampak atau efek dari kabar gembira. Ini kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam di antara hikmahnya kenapa mengirim bajunya adalah karena kabar buruk yang datang tentang hilangnya Nabi Yusuf atau tentang matinya Nabi Yusuf dimakan serigala, walaupun itu berita palsu, itu datang dengan bukti baju. Maka kabar gembira itu pun kemudian datang dengan baju juga dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, kata Syekh Nasr Al-Umar bahwasanya ketika kafilah Mesir, kafilah itu yang membawa baju Nabi Yusuf alaihissalam keluar dari Mesir, walamma fasalatil iru, maka kemudian Nabi Yakub mengatakan, aku mendapati bau Nabi Yusuf, inni la ajidu riha Yusuf. Maka Syekh Nasir Al-Umar mengatakan, inna hadzal mashhad yatba' fi nafsi ihsasan khassan tu'jizu kalimati anit ta'biri anhu, bahwasanya perkataan ini atau kondisi ini, fase ini, itu adalah sesuatu yang susah untuk saya ungkapkan. Ini kata Syekh Nasir, saya susah untuk mengungkapkannya dengan kata-kata sendiri. Bagaimana mengungkapkan kondisi yang seperti ini? Maka beliau mengatakan walinuhawil at-taqrib, tapi kita coba untuk melakukan pendekatan untuk bisa mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi dalam proses atau dalam kejadian ini ketika Nabi Yakub mengatakan saya mendapati bau Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, beliau mengatakan fayatura masirru tilkar rih, apa kira-kira rahasia di balik bau Nabi Yusuf itu? Kemudian beliau mengutip perkataan dari Imam Ar-Razi rahimahullahu taala dalam tafsirnya bahwasanya at-tahqiqu an yuqal, dikatakan innahu ta'ala awsala tilka ar-raihah ilaihi ala sabili izharil mu'jizat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bau Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yakub itu dalam rangka untuk menunjukkan mukjizat. Lianna wusulur raihah ilaihi min hadhil masafah al-ba'idah amrun munaqidun lil 'adah, karena yang namanya bau bisa sampai melewati jarak yang sekian jauhnya. Bayangkan dari Mesir ke Palestina, walaupun ini bersebelahan tapi itu kan masih hitungan kilo. Iya, bagaimana caranya bau itu dari Mesir sampai ke Palestina? Ya. Secara kebiasaan atau secara normal itu tidak mungkin. Bagaimana bisa bau itu sampai ke situ? Ya. Jadi ini adalah izharul mu'jizat, untuk menunjukkan atau untuk menampakkan mukjizat. Fayakunu mu'jizatan, maka memang ini adalah mukjizat, wala budda min kauniha mu'jizatan li ahadihima. Maka ini adalah mukjizat dari salah satu dari keduanya. Entah itu mukjizatnya Nabi Yusuf, baunya bisa sampai ke Nabi Yakub, atau memang mukjizatnya Nabi Yakub alaihissalam yang dia bisa mencium bau Nabi Yusuf dari jarak yang begitu jauh. Lalu Imam Ar-Razi mengatakan bahwasanya wal aqrab, yang paling benar atau yang paling dekat dengan kebenaran adalah bahwasanya ini adalah mukjizatnya Nabi Yakub alaihissalam. Hina akhbara anhu wa nasabuhu fi hadzal kalam ila ma la yanbaghi. Ketika Nabi Yakub alaihissalam yang mengabarkan sendiri bahwa dia mendapatkan atau mencium bau dari Nabi Yusuf alaihissalam, dan kemudian dituduh yang tidak-tidak oleh anak-anaknya sendiri, dengan tuduhan yang tidak seharusnya. Sebentar kita sebutkan. Maka demikianlah mukjizat itu. Innallaha ta'ala awsala ilaihi riha Yusuf inda inqidha'i muddatil mihnah wa maji'i waqtir ruh aw rauh wal farah minal makanil ba'id. Allah Subhanahu wa taala ini menyampaikan baunya Nabi Yusuf alaihissalam
pada waktu berakhirnya ujian ini, dan pada waktu permulaan kabar gembira dan juga berakhirnya ujian tadi, dari jarak yang jauh, dari tempat yang jauh. Wa man'u min wusuli khabarihi ilaihi ma'a qurbi ihdal baldataini min al-ukhra fi muddati 80 sanah. Dan juga ternyata kabar Nabi Yusuf alaihissalam itu justru tidak sampai ke telinga Nabi Yakub alaihissalam. Ya, jadi coba kita bayangkan, Palestina dan Mesir itu kan sebenarnya bersebelahan. Ya, kalau kita lihat peta sekarang, kenapa kabar Nabi Yusuf tidak pernah terdengar oleh Nabi Yakub bahwa ada yang mirip Yusuf di sana? Tidak pernah terdengar, padahal jaraknya bersebelahan, tapi justru malah baunya yang nyebrang. Kira-kira bagaimana itu? Baunya dapat, kabarnya tidak pernah dengar. Karena harusnya kalau kabar itu kan lebih mungkin, ya kan? Kabar itu lebih mungkin bisa tersalur atau tertransfer. Ya, mungkin ada orang dari mulut ke mulut bisa sampai walaupun jaraknya jauh. Ini tidak ada, justru baunya yang sampai. Bagaimana ceritanya itu kira-kira? Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi sesuatu yang aneh. Ya. Menjadi sesuatu yang aneh. Ya, namanya juga mukjizat pasti aneh. Ya, pasti di luar logika, di luar kebiasaan manusia. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini, wa dzalika yadullu ala anna kulli sahlin fa huwa fi zamanil mihna sa'bun wa kullu sa'bin fa huwa fi zamanil iqbali sahlun. Mantap kata-katanya ini, bahwasanya hal ini menunjukkan, atau kisah ini menunjukkan sampainya bau, ya, padahal jaraknya jauh. Kalau kalau kita melihat bau itu tidak mungkin sampai seperti itu, tapi kalau kabar yang harusnya sampai itu tidak sampai. Nah, ini menunjukkan bahwasanya setiap sesuatu yang mudah, kalau di zaman sulit, ya, kalau di zaman ujian itu bisa menjadi susah. Ya. Harusnya kabar itu bisa sampai, ya, jemaah sekalian, harusnya kabar itu bisa sampai dari mulut ke mulut, dan itu mudah sekali. Tapi karena memang itu adalah masa-masa ujian yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga Nabi Yakub, maka jadi susah. Tapi justru ketika masa-masa solusi, sesuatu yang susah jadi mudah. Ya, ini kata-katanya begini. Ketika justru sudah datang solusi, maksudnya Allah sudah sampaikan bahwa ini ujian telah berakhir, maka hal-hal yang kadang tidak masuk akal pun, yang susah pun bisa menjadi mungkin dan bisa menjadi mudah. Ya. Lalu kemudian Syekh Nasir mengatakan, fa idza aqbalat ala amrin yahzub faqul bilisanil mu'min al-muqin. Maka kalau dalam kondisi memang kita seperti ini, dalam ujian, dalam kondisi kita mendapatkan perkara-perkara yang kita tidak suka, yang menyusahkan kita, maka katakanlah sebagai seorang mukmin yang yakin, yang beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah kalau mau memudahkan pasti mudah, walaupun itu sesuatu yang tidak masuk akal. Dan kalau sesuatu yang mudah dengan izin Allah, dia menjadi susah kalau memang kita diuji di situ. Maka katakanlah seorang mukmin kalau diuji, maka dia akan mengatakan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla, dan Engkaulah yang menjadikan kesedihan itu jika Engkau kehendaki menjadi sebuah kemudahan. Ya. Dan ini yang kadang kemudian kita gurur di sini. Ya. Ketika ada solusi kita serta-merta mengatakan gampang gitu. Ya. Seakan-akan kita melewati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Harusnya sebagai seorang mukmin kita sandarkan semua kepada Allah. Insya Allah dimudahkan oleh Allah. Itu kata-kata yang lebih tepat daripada kita kayak meremehkan gampang gitu, beres gitu, ya kan? Yang seharusnya kita sandarkan kepada Allah. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah jadikan mudah. Tidak ada yang mudah kecuali yang Allah jadikan mudah. Kemudian beliau sebutkan lagi di sini tentang kata-kata Nabi Yakub. Ya. Laula an tufannidun.
Jadi tentu saja ketika Nabi Yakub alaihissalam mengatakan bahwasanya saya mendapatkan bau Nabi Yusuf, kita beriman pada perkataan ini bahwa memang dia benar-benar mendapatkan baunya, mencium baunya Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, tapi Syekh Nasir Al-Umar mengatakan di sini, kenapa Nabi Yakub harus mengikutkan ucapan itu dengan mengatakan laula antufannidun? Saya dapat baunya Nabi Yusuf kalau kalian tidak menuduhku sebagai orang yang kurang akal atau pikun. Ya karena tadi bagaimana caranya bau itu sampai kepada Nabi Yakub yang jaraknya begitu jauh. Nah, kata Syekh Nasir Al-Umar bahwasanya disinilah kesalahan dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, yang mereka ketika mendengarkan perkataan itu, perkataan dari Nabi Yakub alaihissalam, mereka kemudian tidak percaya. Dan Nabi Yakub sadar bahwasanya anak-anak saya ini pasti tidak percaya kalau saya bilang saya dapatkan baunya Nabi Yusuf. Makanya beliau langsung bilang laula antufannidun, saya ini dapatkan mencium baunya Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kalian tidak menganggapku pikun, maksudnya kalian harus percaya ini. Kalian tidak percaya kalau kalian menganggap saya sebagai orang yang pikun. Jadi ini sudah menjadi antisipasi dari Nabi Yakub alaihissalam. Dia sudah tahu modelnya anak-anaknya, bahwa anak-anaknya itu pasti akan tidak percaya. Sehingga beliau mengatakan hal tersebut. Dan tentu saja betul apa yang diprasangkakan oleh Nabi Yakub alaihissalam bahwa anaknya tidak akan percaya, terbukti dengan kata-kata dari anak-anaknya dengan mengatakan tallahi innaka lafi dhalalikal qadim. Demi Allah, pakai sumpah lagi, demi Allah, demi Allah, kamu ini wahai ayah masih dalam kesesatanmu atau kesalahanmu yang dulu. Jadi anak-anaknya dia masih menganggap bahwasanya Nabi Yakub ini terlalu sedih, saking sedihnya karena kehilangan Nabi Yusuf, ditambah lagi kehilangan adiknya Nabi Yusuf itu Bunyamin, itu tidak bisa berpikir lurus lagi. Jadi mereka anggap ini kayaknya bapak saya ini berhalusinasi, mana ada baunya sampai dari sana ke sini. Jadi dia bilang kamu wahai ayah masih dalam kesesatan atau kesalahanmu yang dulu. Nah, kata Syekh Nasir Umar, kata-kata ini dia adalah ibarah fiha ghillah wa khushunah ma kana lahum an yuwajjihuha li abihim fadlan an nabi. Kata-kata seperti ini adalah kata-kata yang keras, kata-kata yang terlalu menusuk, kata-kata yang tidak pantas untuk diarahkan kepada ayah mereka. Apalagi ayah mereka bukan hanya sekedar ayah, tapi juga seorang nabi. Wa dzalika min jumlati bala'i Yaqub alaihissalam. Dan inilah termasuk dalam barisan-barisan episode ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Yaqub alaihissalam yang memang sudah ditakdirkan untuk menghadapi yang seperti itu. Alladzi qadahu Allahu lahu liyarfa' bihi darajatuhu. Yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya Nabi Yaqub alaihissalam. Fa inna zulm wa jahlil qarabah waqa'uhu fin nafsi syadid. Karena yang namanya kezaliman dan kejahilan dari keluarga sendiri itu lebih keras daripada selain keluarga. Lebih keras daripada selain keluarga. Nah, jadi beliau ungkapkan di sini perkataan yang tidak pantas diungkapkan oleh seorang anak atau anak-anak Nabi Yakub kepada ayahnya sendiri. Ayahnya sendiri. Bahkan ayahnya ini bukan ayah saja tapi seorang nabi juga. Dan seperti itulah yang namanya seorang nabi pasti akan senantiasa diuji, dan bahkan ujian yang berat atau ujian dari kenabiannya itu justru bisa saja datang dari keluarganya sendiri atau orang-orang yang terdekat dengan mereka. Dan beliau sebutkan sini bahwa tantangan atau ujian kejahilan, kezaliman dari keluarga dan kerabat sendiri itu lebih keras, itu lebih dahsyat efeknya daripada ujian yang datang dari selain keluarga. Tentu saja
Nah, sama mungkin kita ya kalau kita menjadi aktivis dakwah, ya mulai dari pakaian-pakaian. Mungkin kalau laki-laki tidak, tapi kalau akhwat ini yang biasa lebih apa istilahnya, lebih berpotensi dapat kondisi seperti ini. Ya, dikritisi sama bapaknya misalnya, kenapa dia pakai cadar, kenapa jilbabnya terlalu besar. Ya, justru memang lebih apa istilahnya, lebih menguji. Kalau itu datang dari saudara sendiri atau datang dari keluarga sendiri, daripada orang lain yang mencibir itu kadang tidak terlalu peduli. Tapi kalau dari keluarga sendiri kan lebih tidak enak, gitu kan? Ya. Nah, seperti itulah para nabi. Para nabi pasti mendapatkan tantangan-tantangan dari kaumnya dan termasuk dari keluarganya. Begitu juga Nabi SAW, kita tahu beberapa anggota keluarga beliau adalah orang yang paling keras memusuhi beliau. Ya. Seperti Abu Lahab. Paman langsung ya, dari Nabi SAW. Kemudian beliau sebutkan lagi, laqad qalu kalimatan syani'atan wa akhta'u khata'an qabihan wa ja'u amran yaduru bainal kufri wal qaulin nakir. Mereka anak-anak Nabi Yakub alaihissalam telah mengucapkan kata-kata yang sangat buruk, telah salah dengan kesalahan yang sangat buruk. Ya, kemudian mereka melakukan sesuatu yang berkisar antara kekafiran dengan kemungkaran. Ya. Wal jahlu uzrun qadim, adapun kebodohan, ketidaktahuan, kejahilan itu adalah uzur yang sudah lewat. Ya. Biyadi anna dzalika tarfun yusawwiru syai'an min bala'il anbiya wa ma laquhu min anatin wa takdzibin. Dan inilah adalah salah satu bentuk gambaran apa yang dihadapi oleh para nabi ketika mereka berdakwah, menghadapi kebebalan, menghadapi pendustaan dari kaumnya sendiri. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini, alladzi yanbaghi idza ra'aita mahzunan, idza ra'aita musaban an tuwasiyahu. Justru yang seharusnya kita lakukan ketika kita melihat orang yang sedang bersedih, orang yang sedang ditimpa musibah, adalah menghiburnya. Wa iyyaka an tudhifa ila musibatihi musibatan, dan jangan sampai menambahkan musibahnya dengan musibah yang lain. Wa ila huznihi hazanan, dan menambah kesedihannya dengan kesedihan yang lain. Hawil an tusa'idahu, berusahalah untuk membantunya. Hawil an tabutha at-tafa'ula fi nafsihi, berusahalah untuk menumbuhkan tafaul, optimisme di dalam dirinya, di dalam orang yang sedang sedih atau ditimpa musibah tersebut. Hawil an tarfa min rauhihi al-ma'nawiyah hatta takhaffafa min musibati. Motivasi dia, bangkitkan jiwanya, bangkitkan optimismenya yang secara maknawi, bangkitkan semangatnya, bangkitkan ruhnya, yang bisa kemudian membuat musibahnya itu lebih terasa ringan. Fa illam tastati' fakuffa syarraka anhu. Kalau kalian tidak bisa, maka jangan atau tahan keburukan kamu dari orang-orang yang ditimpa musibah itu. Ya, maksudnya di sini adalah jangan sampai kita justru tidak bisa membantu, malah jadinya memperburuk keadaan. Ya, jadi kalau ada orang sedih, ada orang ditimpa musibah, dibantu, ya, dimotivasi, disemangati. Kalau tidak bisa, ya mending jangan lakukan apa-apa. Ya. Mending tidak usah lakukan apa-apa, daripada justru kita banyak tingkah, akhirnya ujung-ujungnya menambah kesusahan dia saja. Nah, kata beliau, illam takun ladaikal qudrah ala musa'adatihi fi mihnatihi hissiyan aw ma'nawiyan fahbis adzaka anhu. Kalau engkau tidak punya kemampuan untuk membantunya dalam menghadapi musibahnya secara fisik atau secara emosional, maka tahan dirimu untuk tidak menyakitinya. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau mewasiatkan kepada Abu Dzar, ya, Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, ara'aita in dha'iftu an ba'dil amal. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya ini tidak bisa atau lemah dalam melakukan sebagian amal, sebagian perbuatan, sebagian amal.
Maka kemudian kata Nabi SAW, takuffa syarraka 'anin nas. Maksudnya kalau kita tidak bisa melakukan amal-amal saleh, ya, tidak bisa mungkin misalnya salat malam secara sempurna 11 rakaat, tidak bisa puasa Daud, tidak bisa puasa Senin Kamis, tidak bisa melakukan amal-amal, dan ini mungkin banyak kita tidak bisa seperti itu, ya. Maka minimal jangan jangan menyakiti manusia. Tahan keburukanmu dari orang-orang. Fa innaha shadaqatun minka ala nafsik. Karena itu sesungguhnya adalah sebuah sedekah, ya, sedekah dari dirimu untuk dirimu juga. Ya, dari dirimu dan untuk dirimu. Kemudian beliau sebutkan wa ba'da zamanin yasir wasal al-bashir. Nah, tidak selang berapa lama maka sampailah pembawa berita gembira tersebut, ya, yang membawa gamis atau bajunya Nabi Yusuf alaihissalam, dan kemudian sebagaimana Allah katakan, falamma anja al-bashiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Ketika sudah datang pemberi kabar gembira tersebut, maka dia pun mengusapkan bajunya Nabi Yusuf ke wajah Nabi Yakub, maka Nabi Yakub pun kembali melihat. Nah, dalam kondisi seperti ini Nabi Yakub langsung mengatakan, qala alam aqul lakum inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ya, Nabi Yakub langsung mengatakan kepada anak-anaknya, saudara-saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam, bukankah aku sudah bilang kepada kalian bahwa saya mengetahui apa yang kalian tidak tahu? Saya mengetahui dari Allah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak tahu. Wa yabdu anna ulaika al-ahl wal ahfad kanu qaribin aw an jablatul bashir jama'athum. Jadi memang di sini kemungkinan memang ketika datang pemberi kabar gembira itu memang keluarga Nabi Yusuf itu atau keluarga Nabi Yakub itu sedang berkumpul, ya, sehingga ketika sudah melihat langsung Nabi Yakub mengatakan kepada keluarganya bahwa saya mengetahui dari Allah Subhanahu wa taala apa yang kalian tidak ketahui. Dan kemudian beliau menyebutkan satu pelajaran juga tentang ayat itu. Wa mimma tadullu alaihi hadhihi al-ayah ahammiyata al-muqaddimat lil akhbaril mufaji'ah. Bahwasanya pentingnya ketika kita membawa kabar yang mengagetkan, kabar tiba-tiba yang mengagetkan, hendaknya ada muqaddimahnya dulu. Ini beliau sebutkan bahwa ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya muqaddimah dulu sebelum menyampaikan kabar yang mufaji, kabar yang tiba-tiba, kabar yang dadakan. Haitsu kanat rihul qamis tamhidan li Yaqub. Bagaimana modelnya? Yaitu ketika Nabi Yakub itu mencium bau Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Tamhidan li Yaqub, ya. Fashamma ar-ra'iha qabla wusulil khabar. Jadi Nabi Yakub dia sudah cium duluan bau Nabi Yusuf alaihissalam sebelum beliau mendengarkan kabar bahwa Nabi Yusuf ada di Mesir dengan kondisi-kondisi seperti ini. Jadi sudah ada muqaddimah, sudah ada bau, ya, untuk mempersiapkan diri menerima kabar yang selanjutnya. Wa tilka min irhasatihi, dan ini termasuk dari irhasat. Irhasat itu adalah termasuk keajaiban-keajaiban, ya, termasuk mukjizat dari beliau. Wa lihadza kana min al-ahammiyah bi makanin tahayyu'ah min hamli ilaihi khabar min hadzal qabil, fa in kana la budda an tulqi khabaran thaqilan ala ahadin fakhtar al-hal al-munasibah wa hayyi'u liistiqbalil khabar. Nah, maka ketika kita atau di sini pentingnya kemudian untuk kita melihat kondisi-kondisi, ya, ketika kita mau menyampaikan sebuah kabar yang dadakan seperti ini, maka pilihlah kondisi yang cocok, ya, pilihlah kondisi yang cocok untuk menyampaikan kabar tersebut. Kondisikan dulu orang yang kita mau sampaikan kabar itu agar dia siap untuk menerima kabar, ya. Jadi ini subhanallah, bahkan orang-orang awam pun tahu, ya.
Dulu waktu saya di kampus Unhas, ya laptop saya pernah dicuri di himpunan. Jadi pas datang di himpunan itu teman saya bagus sekali, duduk. Bagaimana perasaanmu? Ya tanya dulu, bagaimana perasaanmu? Baik, kenapa nih? Hilang laptopmu? Ya astagfirullah. Iya, bagus caranya memang. Dia tidak langsung bilang hilang laptopmu, kan bikin kita panik. Jadi dia kasih duduk saya dulu tenang, ya. Kemudian baru sampaikan hilang laptopmu, ada yang curi. Ya. Nah, kemudian beliau sebutkan kembali, nah ini hatta la taksiru dhahruhu, hatta la taksiru dhahrahu, ya, jangan sampaikan itu dengan tiba-tiba supaya tidak mematahkan punggungnya, ya, maksudnya membuat dia kaget sekali. Wa rubbama ra'a ba'dun nas hadha fil akhbar al muhzinah wa ghafila an mura'atihi fil akhbaril mus'idah. Nah, ini sebagian orang mungkin saja memperhatikan hal-hal seperti ini kalau kabar-kabarnya adalah kabar-kabar yang menyedihkan, tapi kadang lalai tidak memperhatikan ini kalau sedang menyampaikan kabar gembira. Jadi walaupun kabarnya sedih ataupun kabarnya gembira, tetap ini beliau katakan tetap harus memperhatikan ini, harus ada muqaddimahnya, ya, harus ada muqaddimahnya. Nah, kemudian beliau sebutkan wa kam waqa'at bisababi khabarin sara mufaji lam yatawaqqa'hu al-mar'u min inki'asati salbiyah. Ya, betapa banyak terjadi orang yang disampaikan kabar tiba-tiba, baik itu kabar bergembira ataupun kabar sedih, justru berakhir dengan sesuatu yang negatif, dampak yang negatif. Beliau sebutkan waqad athbatal mu'arrikhun wa ruwah al-aqasis, telah disampaikan oleh para ahli sejarah dan juga orang-orang yang sering meriwayatkan kisah-kisah khabaru man fuji'a bil khabaris sa'id famat, tentang orang yang diberikan kabar gembira secara dadakan tiba-tiba, saking senangnya dia mati. Wa man faqada aqluhu bil kulliyah, dan ada juga yang karena saking senangnya hilang akalnya, hilang kewarasannya, ya, secara total. Ya. Wa man faqada sawabuhu fi mawqifihi. Ya. Ada juga yang kehilangan, ya, akalnya, kehilangan kewarasannya dalam kondisi seperti itu. Nah, maka dalam kondisi seperti ini, ya, anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam itu pun kemudian mengatakan, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana, ya, istaghfir lana dzunubana, wahai ayah kami, mintakanlah ampun atas dosa-dosa kami. Mintakan ampunan dari Allah untuk kami, ya. Mintakan agar Allah Subhanahu wa taala menutup aib-aib kami, menutup kejahatan-kejahatan kami. Inna kunna khati'in, sungguh kami adalah orang-orang yang salah, orang-orang yang bersalah, berdosa. Ya, ini maksudnya adalah atainal khata' an amadin fasahha inzalu wasfil khata' alaina. Maksudnya adalah bahwa kami betul-betul telah melakukan kesalahan dengan sengaja, sehingga memang kami pantas disebut sebagai orang-orang yang salah atau orang-orang yang berdosa. Nah, ini dengan mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang zalim, kita adalah orang-orang yang salah. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna salam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian beliau sebutkan wa huna laka an tuqarin baina qaulihim awwal al-qissah. Nah, coba kita bandingkan antara perkataan mereka, perkataan dari saudara-saudara Nabi Yusuf ini di awal kisah, yaitu ketika mereka merencanakan makar untuk mencelakai Nabi Yusuf alaihissalam atau bahkan membunuh Nabi Yusuf alaihissalam. Tujuannya adalah apa? Yakhlu lakum wajhu abikum. Ini yang mereka katakan.
yakhlu lakum wajhu abikum, bunuh Yusuf atau buang dia agar apa? Agar kalian mendapatkan perhatian ayah kalian. Yakhlu lakum wajhu abikum, agar kalian mendapatkan perhatian ayah kalian. Lihat kondisi itu ketika mereka sedang merencanakan makar, sedang merencanakan sesuatu yang buruk kepada Nabi Yusuf dengan kondisi mereka saat ini, yaitu ketika apa? Ketika mereka sudah betul-betul menyesal, mereka sudah betul-betul menumpahkan rasa sesal mereka, betul-betul telah mengungkapkan pertaubatan mereka, mengakui kesalahan mereka, ya. Yang dalam kondisi ini kata beliau di sini kondisinya adalah alladzi tuqra fihi sinnun nadam wa tuskab fi mithlihi ibaratut taubah, ya. Yang dimana kondisi seperti ini yang namanya kondisi penyesalan betul-betul ditunjukkan. Kemudian kata-kata pertaubatan itu diungkapkan, wa yu'addu fihi 'alal asabi' minal asaf, yang bahkan sampai gigi itu atau jari itu digigit, jari itu digigit sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk penyesalan. Innahu mauqif min as'abil mawaqif, inilah kondisi atau posisi di antara posisi-posisi yang paling sulit. Fama asyaddu lahadhatil khudu' wal i'tiraf wa ma aqsaha, ya, betapa kerasnya, ya, kondisi merendah mereka dalam pengakuan mereka, dan betapa betapa jauhnya apa yang mereka lakukan. Nah, fa iyyaka wa ma yu'tadzaru minhu. Nah, di sini kondisi seperti ini memang adalah kondisi yang ekstrim atau kondisi yang begitu jauh ketika orang sudah di hadapan dia atau sudah terungkap kesalahannya, pasti tentu saja dia otomatis atau orang yang berakal pasti setelah kemudian dia meminta maaf dan menunjukkan penyesalannya, ya, penyesalannya yang dalam, ya. Dan ini yang kebanyakan memang harus dilakukan oleh seseorang, ya, ketika kesalahannya sudah terungkap, ketika kebobrokannya terungkap. Kalau pada kondisi seperti ini saja dia tidak minta maaf, maka apalagi kalau kesalahannya tidak terungkap, apalagi kalau kesalahannya dan kebobrokannya tidak terungkap. Nah, justru bil muqabil, kondisi atau yang dilakukan oleh Nabi Yakub alaihissalam sebagai muqabil, sebagai balasannya adalah sikap yang sangat mulia, ya, yaitu bahwasanya sikapnya yang ditunjukkan oleh Nabi Yakub alaihissalam adalah dengan memaafkan mereka, ya, dengan memaafkan mereka. Sini katakan wa akramu bi sahibihi wa an'am idza waffaqahu min ikhtari sabilir rasyad wa ra'a ar-ruju' ila al-haqqi khairan min tamadi fil batil qad yu'azzam adh-dhanbu wa qad yusawwat minhu al-wajh bi yadi anna ibarat at-taubah kafilah bi jalaihi wa Yaqub yudriku hadza, ya, bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam memahami bagaimana kondisi dari anak-anak yang telah menunjukkan penyesalannya, menunjukkan pertaubatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka ingin kembali kepada kebaikan dan tidak mau terus-menerus dalam kebatilan, bahwa mereka betul-betul sudah mengakui bahwa dosa yang mereka lakukan adalah kesalahan yang begitu besar, ya, dan juga mereka sudah menunjukkan pertaubatan tersebut. Nah, maka kemudian Nabi Yakub alaihissalam apa yang beliau lakukan? Apakah beliau kemudian beliau memaafkan dengan pemaafan yang cantik, yang indah, sebagaimana beliau sabar dengan sabar yang indah. Karena itu fasabrun jamil, gitu kan? Yang ketika beliau diberikan kabar tentang Nabi Yusuf alaihissalam, beliau mengatakan fasabrun jamil, harus sabar dengan sabar yang baik, sabar yang indah. Ya, maka beliau pun kemudian juga karena kesabaran, sebagaimana sabar dengan kesabaran yang indah, beliau juga memaafkan dengan pemaafan yang indah.
Beliau mengatakan qala saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim. Beliau mengatakan aku akan mintakan ampun kepada kalian, mintakan ampun kepada Allah, kepada Tuhanku untuk kalian, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Lalu kemudian Syekh Nasr Al-Umar ini mengatakan ayyuhal aba, wahai para ayah, ayyatuhal ummahat, wahai para ibu, ayyuhal qadah, wahai para pemimpin, ayyuhal mas'ulun, wahai para orang-orang yang memegang tanggung jawab, ta'amalu ma'an nasi bisyafaqah, bergaullah dengan manusia, dengan orang-orang dengan syafaqah, dengan empati, dengan simpati, dengan rasa kasihan. Ta'amalu ma'an nasi birrifq, bergaullah dengan manusia dengan kelembutan. Ta'amalu ma'an nasi bil ihsan, bergaullah dengan manusia dengan cara yang baik, dengan ihsan. Ta'amalu ma'an nasi bir rahmah, bergaullah dengan manusia dengan rahmat, dengan kasih sayang. Wal takun lakum fil anbiya uswah, maka hendaklah jadikan para nabi ini sebagai uswah, sebagai contoh, sebagai teladan, sebagai sebagai teladan untuk kita ikuti dalam keseharian kita. Nah, tentu saja ini beliau khususkan kepada para ayah, kepada para ummahat, kepada orang-orang yang memimpin, karena memang bisa saja orang-orang yang di bawah kita, baik itu kita sebagai ayah, anak-anak kita melakukan kesalahan, ya, kita sebagai pemimpin bawahan kita melakukan kesalahan, maka hendaklah kita kemudian memperlakukan manusia dengan perlakuan yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan kasih sayang dan kelembutan. Dan ini yang kemudian dicontohkan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam, tentu saja terkhusus nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja kalau kita mau beberkan atau menyebutkan di sini maka tidak akan ada atau tidak cukup waktu untuk menyebutkan hal tersebut. Nah, kemudian yang menarik di sini juga adalah perkataan Nabi Yakub alaihissalam dengan mengatakan saufa astaghfiru lakum. Ya, kita tahu kata saufa ini adalah taswif, maksudnya tidak langsung dilakukan. Ya, saya akan, tapi tidak langsung setelah itu. Ya, ini kalau kita belajar bahasa Arab beda kata sa dengan saufa. Sa atau saufa. Jadi beda sa astaghfirulaka, beda saufa astaghfirulaka. Kalau sa itu dia akan tapi langsung setelah itu. Tapi kalau saufa itu ada penundaan, tidak langsung, ditunda sedikit. Ya. Saufa astaghfirulaka rabbi. Nah, kata beliau ini kata-kata saufa ini adalah mencocoki kondisi dari saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak ada pada waktu itu dalam peristiwa itu, ya, yang mungkin masih di Mesir, ya, yang tidak bisa langsung minta maaf atau minta ampunan kepada ayahnya. Fanasaba dzalika an yusarrah bil istighfarihi Allah lahum idza jaa al-awan al-munasib. Maka beliau kemudian menyebutkan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam menunda untuk menunggu waktu yang tepat agar memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Wa ma'a dzalik lam yadkhul ya's ila nufusihim fa aqaba qailan, dan juga tidak sementara atau tidak serta-merta ditunda seperti itu saja. Ya, kalau ditunda-tunda terus seperti itu bisa saja anak-anaknya justru malah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Yakub kemudian menambahkan dengan kata-kata innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi tidak langsung dimintakan ampun, tidak langsung pada tempat itu langsung ya Allah ampunilah siapa? Ampunilah anak-anakku. Tidak seperti Nabi Yusuf alaihissalam yang langsung mengatakan la tathriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum, langsung semoga Allah mengampuni kalian. Ya, langsung didoakan seperti itu. Tapi Nabi Yakub saufa, ya tunggu dulu. Ya, tidak langsung dimintakan ampun kepada Allah. Laftatun tarbawiyah, ada nilai-nilai tarbiyah di situ, nilai-nilai pendidikan.
فكأنه أراد أن يشعرهم بعظم الجريرة وأنه لا يملك أن يقضي فيها عاجلا. Bahwasanya Nabi Yakub seakan-akan ingin membuat anak-anaknya itu lebih sadar lagi tentang kejahatan yang mereka sudah lakukan, dengan menundanya atau dengan tidak langsung memintakan atau tidak langsung memaafkan dan memintakan ampun untuk mereka. Wa annahu la yamlik an yaqdiya fiha ajilan, dan juga untuk menunjukkan bahwasanya Nabi Yakub alaihissalam tidak bisa melakukannya serta-merta pada saat itu juga. Wa hadza taujihun yunasib maqamal abi wal awil jad, dan posisi seperti ini atau perilaku seperti ini, menunda seperti ini cocok memang untuk seorang ayah atau seorang kakek. Ketika ada anak-anaknya misalnya cucunya minta maaf, dia kemudian menggunakan posisinya atau posisi yang cocok atau sikap yang cocok sebagai seorang ayah atau seorang kakek adalah dengan menunda dulu, sebagai bentuk pendidikan, sebagai bentuk tarbiyah. Beda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Nabi Yusuf posisinya adalah adik dari kakak-kakaknya tadi. Maka posisi yang tepat untuk Nabi Yusuf alaihissalam adalah dengan langsung memaafkan mereka, dengan mengatakan la tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Sama lah ya kalau kita misalnya apa istilahnya, ada permintaan kita kepada atasan gitu kan, atau permintaan kita kepada seseorang yang lebih tinggi dari kita, kemudian dia mengatakan iya tunggu dulu, sabar. Itu kayak jadi gini kah atau ada kayak kadang kayak apa istilahnya, merasa kayaknya ada yang salah ini dari saya, kenapa belum dikabulkan apa yang saya minta, dan seterusnya. Nah, kemudian juga beliau sebutkan bahwasanya permintaan mereka ini untuk minta ampun atau menunjukkan tobat mereka dan ampunan, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kondisi seperti ini adalah menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak menyombongkan diri. Tidak menyombongkan diri untuk kembali kepada kebenaran, untuk kembali kepada kebaikan. Sebagaimana juga ayah mereka juga merespon dengan hati yang terbuka, hati yang mata yang sejuk, maka tentu saja fahariyun bihi an yujib, maka tentu saja ayahnya secara lebih pantas juga untuk mengabulkan apa yang diminta oleh anak-anaknya ini. Wa huna tanbih lil abna bi an yataharra ahaduhum al-waqt al-munasib inda talabihi muhimman min abihi. Di sini pelajaran bahwasanya seorang anak itu ketika mau meminta sesuatu yang penting kepada bapaknya, maka hendaknya dia memilih waktu yang cocok, waktu yang sesuai dan kondisi yang sesuai. Fakam min ibnin talaban min abihi amran faraddahu thumma lamma nasaba talabuhu halan aw zamanan ajabahu. Betapa banyak seorang anak yang meminta kepada bapaknya sesuatu tapi bapaknya menolak, tapi dalam kondisi lain atau dalam keadaan lain barulah kemudian bapaknya mengabulkan apa yang mereka minta. Maka memilih waktu, memilih tempat, memilih orang atau person, memilih kata-kata, itu kemudian punya pengaruh dalam bagaimana permintaan kita itu direspon dan dijawab oleh orang-orang yang kita mintai, baik itu ayah kita atau pemimpin kita atau istri kita juga seperti itu. Bal hatta minal mas'ulin fa idza kanat laka qadiyah wa turidu an tataqaddam ila al-mas'ul bi talabin fiha fakun labiqan. Bahkan kepada orang-orang yang punya tanggung jawab, orang-orang yang punya kedudukan, kalau kita mau meminta sesuatu, ada urusan kepada mereka, maka mintalah dengan cara yang baik. Fakun labiqan, jadilah orang yang bijak, orang yang hikmah. Ahsinil uslub, perbaiki cara kita berbicara. Wa takhayyar al-hal al-munasibah, pilih waktu yang cocok, pilih kondisi yang cocok. Wa kadzal waqtu wal maqam al-munasibain, begitu juga waktu dan juga posisi yang cocok.
Kemudian secara singkat kita sebutkan sudah terakhir ini bahwasanya kedua sebelum terakhir bahwasanya di antara faedahnya adalah al-ibratu fi halil abdi bi kamalin nihayah la bi naqsil bidayah. Bahwasanya yang dihitung dari kondisi seorang hamba itu adalah bagaimana penghujungnya dia, kesempurnaan akhirnya, bukan dari kekurangan pada awal-awalnya. Ditunjukkan dengan bahwasanya anak-anak Nabi Yakub alaihissalam ya, pada awal kali mereka adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang berdosa, tapi ya, orang-orang yang berhak untuk mendapatkan celaan. Tapi ketika ujung dari kehidupan mereka adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuh ya, dan juga pemaafan dari Nabi Yusuf alaihissalam dan juga dari Nabi Yakub alaihissalam, bahkan didoakan untuk diampuni, untuk dirahmati mereka, maka inilah yang kemudian yang dihitung dari seorang hamba, bahwa ujung atau kondisi terakhirnya adalah mereka adalah orang-orang yang taubat, orang-orang yang sudah kembali kepada kebenaran. Kembali kebenaran. Apapun masa lalu mereka, apapun bagaimana kisah awal mereka, mungkin mereka ada orang-orang bejat, tapi yang kita lihat adalah bagaimana mereka sekarang, apa yang mereka lakukan sekarang, sebagaimana anak-anak Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam kondisi ini mereka adalah orang-orang yang sudah bertaubat dengan taubat yang benar, dan bahkan sudah dimaafkan dan juga sudah dimintakan ampun oleh Nabi Yusuf dan Nabi Yakub alaihissalam. Maka tentu saja ini isyarat bahwasanya tidak pantas kemudian kita untuk mengungkit ya, kemudian mengungkit apa yang menjadi kesalahan-kesalahan orang yang dulu ya, ketika mereka sudah bertaubat sekarang dan sudah baik. Tidak pantas kita cela-cela lagi dan kemudian kita ungkit-ungkit lagi. Nah, ini nanti ada di kata-kata Nabi Yusuf, ada di hikmah kata-kata Nabi Yusuf di ayat setelah ini ya, mungkin nanti besok dibahas sama Ustadz yang berikutnya. Kemudian yang terakhir adalah bahwasanya ya, kita bisa lihat di sini ya, ikhwas sekalian dan asatidzah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ada beberapa ya, kalau bahasanya orang penikmat film itu ada plot hole. Ada yang tidak tersampaikan atau kisahnya ini tidak ada yang tidak lengkap ya. Kalau kita lihat ini ketika keluarga Nabi Yakub alaihissalam itu datang ke Mesir memenuhi undangan Nabi Yusuf alaihissalam, ternyata disebutkan di situ ya, kata Allah wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, wa rafa'a abawaihi 'alal arsy, bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika sudah dalam kondisi keluarganya sampai ke Mesir, beliau mengundang masuk dan merangkul dan menyiapkan tempat untuk kedua orang tuanya, abawaihi. Abawai itu kan aba dan umminya ya, maksudnya ayah dan ibunya. Di sini baru kemudian disebutkan itu ibunya ya. Kenapa dari awal tidak pernah ada disebutkan? Ya. Ini bahasanya orang yang ada plot hole ya. Bukan plot twist tapi plot hole ya. Ya. Kenapa tidak disebutkan dari awal ya? Kenapa ibunya tidak pernah disebut? Walaupun di beberapa tafsir disebutkan bahwasanya itu bukan ibunya yang dimaksud, ibunya sudah meninggal, tapi bibinya. Ya. Ada yang juga mengatakan bahwa itu betul ibunya, ibu kandungnya, abawaihi. Ya, ala kulli hal, kenapa baru disebut di terakhir cerita ini setelah selesai semua? Kenapa dari awal tidak pernah? Nah, maka kemudian Syekh Nasrul Umar mengatakan bahwasanya ini adalah isyarat bahwasanya ya, sesuatu yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu kita bicarakan. Ya. Yang lebih pantas untuk dibicarakan, lebih pantas untuk menjadi sesuatu yang diingat dan diabadikan, itulah yang kemudian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sikap Nabi Yakub, bagaimana sikap Nabi Yusuf alaihissalam dan pelajaran-pelajaran lainnya. Ya, bagaimana ihsan, bagaimana perbuatan baik. Ya, tidak pernah diceritakan bagaimana ibunya Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana tangisannya, bagaimana stresnya, bagaimana ya. Apalagi kalau kita katakan pasti ibu ini yang lebih apa istilahnya? Ya. Kalau anaknya hilang gitu kan, yang lebih sedih pasti. Ya. Ya, tidak diceritakan bagaimana kondisi-kondisinya ya, sebagai seorang ibu, ya, bagaimana sikap-sikapnya. Artinya ya, tidak perlu. Ya, kalau mau disebutkan kan pasti ya,
Ya, Al-Quran ini bukan novel yang harus menceritakan semua kisah-kisah detail bagaimana kondisi ini dan itunya. Cukup apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kisah ini, maka itulah yang memang yang lebih pantas untuk kita perhatikan, ya. Tidak perlu kita kemudian tanya bagaimana ininya, bagaimana itunya dan seterusnya. Ya, walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya haditsu an Bani Israil wala haraj, ya. Berceritalah atau ceritakanlah tentang Bani Israel dan tidak ada masalah. Ya, ini hukum bagaimana kita menceritakan. Makanya di antara para sahabat atau para mufassir itu banyak juga menyebutkan tentang apa? Tentang Israiliyat, ya, untuk melengkapi plot hole yang ada di cerita-cerita di dalam Al-Quran. Tapi secara asal yang ada di dalam Al-Quran itu sudah cukup, ya, dan sudah di dalam Al-Quran itu sudah begitu banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian beliau berdoa di penghujung bab ini, ya, wallahu a'lam wa huwal mas'ul an yahdina li fiqhil kitab. Ya, Allahu a'lam, dan Allah lah Subhanahu wa taala tempat kita meminta untuk memberikan bimbingan kepada kita agar kita bisa memahami Al-Qur'an ini dengan benar. Maka ketika kita ingin memahami Al-Quran, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memberikan kepada kita pengertian dan kefaqihan untuk Al-Quran ini, dan tentu saja untuk mengamalkannya. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Saya kira demikian bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.